aman. Sesaatnya Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh Kembali lagi. Setelah tadi ada paduan suara, bagus juga menerima sumbangan. Iya Pak. Ada Pak Warsito dari Departemen Ristek ya Pak ya? Kementerian Ristek. Dan ada Pak Iman, pengusaha. Belum mulai ya? Belum mulai kita nih Pak. Nggak kelihatan ya Pak ya? Oke, kita ke Mas Warsito dulu. Ini Science Technopark, STP. Ya. Apa itu Mas? Itu bayangan awal saya taman. Science Tapi Technopark. sebenarnya apa Pak STP ini Apakah Pak? taman tekno science gitu Mas? Ya Mas memang Warsito bisa seperti namanya antara sains dan teknologi. Ya. Itu dibuat taman karena di situ antara lembaga yang meneliti, mengembangkan teknologi dan industri yang menggunakan itu berada pada satu tempat lokasi kawasan yang berdekatan dan mereka melakukan kerjasama interaksi yang kuat begitu ya. Jadi teknologi yang dikembangkan kemudian dipakai di industri untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksinya, efisiensinya. Jadi daya saing industri itu meningkat. Oke, ini baru atau sudah lama atau di-recycle, diperbaharui usaha seperti ini, Mas Warsito? Nah, jadi pengembangkan teknologi itu dalam segala macam hal, meningkatkan efisiensi produksinya, termasuk recycle juga, itu termasuk diantaranya. Nah, berkaitan dengan Puspitek, Puspitek itu sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Gitu kita mengenalnya seperti itu ya? Ya, betul. Permasalahannya, pertanyaan dari masyarakat itu selalu apa kontribusinya buat masyarakat. Nah, walaupun jelas itu ada, cuman Puspitek mungkin tidak sampai sekarang belum dikatakan optimal memberikan dukungan kepada misalkan produk-produk made in Indonesia yang dikemas secara konten teknologinya tinggi, itu mungkin belum kelihatan. Dan ini bagaimana untuk menuju ke situ yang disebut Science and Technopark tadi adalah perlu mendekatkan antara industri dan lembaga penelitian. Nah, itulah yang disebut revitalisasi Puspitek ke depan. Kita ingin memfasilitasi dan mendekatkan pengguna industri atau pengguna pemerintah kementerian lain itu lebih dekat dengan pengembang teknologi begitu. Nah, Pak Iman selaku pelaku industri sendiri sebenarnya saat ini kebutuhan teknologi pada industri itu seperti apa? Sebesar apa? Luar biasa Pak. Sekarang nih persaingan dunia ini luar biasa. Dan ada pergeseran kekuatan teknologi dari negara-negara utara, Amerika dan Eropa ke negara-negara selatan. Dan technological power yang baru ini kan ada China, India, Rusia, dan Brazil, BRIC itu. Nah, Indonesia ini udah berikut nomor 5 harusnya kita masuk. Tapi kalau teknologi kita nggak siap, nggak akan masuk kita. Karena tanpa teknologi nggak mungkin lah bisa bersaing. Jadi misalnya di China, sekarang orang-orang yang pinter yang China yang ada di Amerika pada pulang. Dikasih segala macam supaya pulang. Orang kita juga banyak, anak buah Habibie yang di Seattle banyak. Bagaimana sekarang Puspitek ini direvitalisasi sehingga bermanfaat untuk menjadi kekuatan ini untuk mendukung masyarakat dan industri, bukan hanya industri, masyarakat juga memerlukan. Ya, ini teknologi tidak membuat industri lebih mahal, Pak. Jadinya, Pak. Bukan, teknologi akan membuat maksudnya memudahkan untuk lebih bersaing, Mbak. Daya saing itu tanpa teknologi nggak mungkin lah. Kelemahan kita misalnya di ICT kita masih lemah, betul ya? Di ICT belum ada loh Puspitek tuh. Information and Communication Technology belum ada di sana. Itu harus ada tuh. Kalau yang lain terbarukan ada atau masih kurang. Itu yang berkembang pesat ya di dunia. Bioteknologi, ICT dan energi terbarukan. Energi terbarukan udah ada, bio udah ada. Dan ini masalahnya juga banyak research yang sudah ada, tapi nggak bermanfaat. Di ITB, saya ketua BNNA dari Majelis Wali Amanah ITB, itu ada 3.000 research yang jadi bangkai aja, diam aja gitu. Karena tidak ada follow up-nya ya Pak Iman? Kebanyakan research itu digunakan hanya untuk memenuhi jatah, memenuhi kebutuhan. Sebetulnya research itu harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, dan ada konsep baru ya Pak ini, mau dengan matching grant. Jadi peneliti-peneliti ini harus nyari ke swasta
oke, pemerintah akan ngasih misalnya 25 miliar mau dikasih, tapi swasta harus memberikan juga sumbangan, jadi nggak bisa seluruhnya pemerintah. Saya sangat setuju itu. Nah, Pak Warso, seperti apa mungkin untuk mengakomodir permintaan dari Pak Iman ini sebagai pengusaha? Karena kan tidak semudah itu menyatukan pengusaha dengan para tenaga ahli. Ya. Pasti kan ada tahap-tahapnya, ada kendala-kendalanya. Ya. Nah, revitalisasi Puspiptek di sini yang paling utama pertama adalah di situ akan dibuat lembaga intermediasi. Oke. Intermediasi itu tugasnya melakukan promosi, marketing, kemudian datang ke sana kemari ke industri, ke masyarakat yang menggunakan teknologi itu. Mereka menanyakan apa yang diperlukan, menganalisis kebutuhan pasar dan sebagainya. Kemudian datang ke lembaga penelitian. Ini yang harus diteliti. Yang begini ini yang diperlukan di masyarakat, di industri dan di pasar. Nah, itu salah satu lembaga yang akan melakukan intermediasi. Nah, selain itu, setelah dilakukan intermediasi, ini kan harus ada tindak lanjut, kerjasama. Tadi Pak Taufik itu sampaikan bagaimana dari industri dan lembaga penelitian itu melakukan pengembangan produk bersama. Nah, itu yang diinginkan oleh pemerintah. Karena dengan begitu daya saing produk Indonesia itu akan meningkat terus. Nah, untuk itu perlu adanya insentif. Nah, mulai tahun depan Ristek itu sudah mengalokasikan dana insentif kerjasama antara lembaga penelitian milik pemerintah dengan industri dan pengguna di masyarakat. Jadi dengan memberikan insentif itu, syukur-syukur dari pihak swasta juga mau melakukan share. Tadi Pak Taufik itu menyebutkan senang sekali untuk melakukan share. Saya segar itu pemerintah ini bebannya berkurang. Gila ya, Pak ya. Jadi kita sangat menyambut gembira gitu. Tapi yang jelas pemerintah sudah mulai memberikan insentif itu. Artinya begini, memang saat ini industri sudah tidak mungkin menolak berjalan tanpa teknologi ya. Nggak mungkin berjalan tanpa teknologi. Itu sudah nggak mungkin. Dan artinya juga kalau melihat dari revitalisasi ini, memang tampaknya antara swasta dan juga pemerintah harus mulai menemukan kata sepakat nih bagaimana seharusnya riset ini dikerjakan bersama-sama. Tapi kita akan break dulu Pak ya. Kita akan break dulu sebelum kita akan ngobrol lagi setelah yang berikut ini. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang makin menipis, prioritas diarahkan dalam mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan, perkuatan kelembagaan dan jaringan, serta mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi teknologi energi berbasis sumber daya nasional. Jenis energi prioritas antara lain adalah bahan bakar nabati, seperti biodiesel, bioetanol. Pengembangan energi bayu ditujukan untuk menunjang kebutuhan listrik pedesaan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Batu bara, saat ini telah berhasil dikembangkan teknologi pencairan batu bara untuk memproduksi bahan bakar sintetis, serta penelitian dan pengembangan teknologi nuklir sebagai penunjang kebutuhan energi nasional. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian nilai kearifan lokal dan peningkatan kemitraan di sektor pertanian. Telah dikembangkan cadangan benih dengan pengembangan teknologi bibit unggul hasil rekayasa genetika antara lain padi Mira 1 atau Mita 1 hingga 4, Cilosari, Bestari, Diah Suci dan masih banyak lagi. Di sektor peternakan telah diupayakan perbaikan sifat genetika sapi sekaligus peningkatan populasinya. Selain itu juga berhasil diidentifikasi pada tingkat molekuler bahwa setidaknya 60% ayam lokal telah tahan terhadap serangan flu burung. Seperti diketahui bahwa ikan kerapu merupakan jenis ikan laut komersial penting yang diperdagangkan dalam kondisi hidup. Rangkaian teknologi yang dikembangkan antara lain membuat sistem transportasi ikan hidup dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 98%. Pengembangan teknologi
Teknologi Informasi dan Komunikasi diarahkan pada perluasan infrastruktur teknologi agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat serta pengembangan aplikasi berbasis open source software dengan semangat Indonesia Go Open Source untuk menghapus citra Indonesia sebagai bangsa pencuri hak cipta. Indonesia juga telah menerapkan teknologi internet wireless berbasis WiMAX. Selain itu telah dipadukan teknologi komputer dan seni budaya dengan pengembangan batik fraktal dan game online berlatar belakang budaya bangsa. Nggak bisa dijalanin gitu? Ya, itu memang ada tim di Dewan Riset Nasional itu yang melakukan review. Oke, kita kembali lagi. Pak Warsito sendiri saat ini selain dengan perusahaannya Pak Iman, sudah ada beberapa perusahaan lagi ada beberapa ya. Proses seperti termasuk IT itu yang untuk WiMAX itu ada juga. Wah, ini perusahaan yang kaitannya dengan engineering inspeksi seperti memakai hasil radiasi yang diproduksi oleh reaktor nuklir Batan itu ada juga, itu sudah cukup sudah banyak berarti ya Pak Iman ya? Iya, saya tapi terus terang ya untuk masyarakat dan industri ini kan dulu diciptakan tahun 76 oleh Pak Habibie, terutama untuk mendukung industri strategis. Indonesia mau meloncat ke depan kan. Kebutuhan sekarang kan berbeda dan sekarang juga demokratis kan. Jadi rakyat juga bertanya, ini duit rakyat untuk apa? Jadi rakyat juga harus di taken care lah, rakyat dan masyarakat industri, bahwa uang yang dibayar APBN ini akan bermanfaat. Nah, saya udah usulkan misalnya industri yang banyak di rakyat kan industri kreatif industri itu tidak bisa diatur-atur tuh, termasuk industri Anda nih, industri multimedia segala, itu nggak ada di Puspita, nggak ada. Industri makanan nggak ada, industri kerajinan nggak ada. Kasihlah satu tempat kecil, biar swasta yang mengelola Pak. Jadi pemerintah nggak usah keluar uang, biar mereka mengembangkan. Kemudian insentif-insentif ini yang merakyat betul. Ada 14 sektor industri kreatif yang bisa, misalnya batik, pernah nggak dipelajari batik? Nggak pernah kan? Tanpa didukung pemerintah, batik Cirebon ini laku bener. Orang Cirebon kawan nih, orang Cirebon. Tapi gini, ini kan sebuah sinergi ya antara swasta dan juga pemerintah ya kan di bidang STP ini. Yang saya penasaran, biasanya industri itu kan selalu kan punya PR dan punya tujuan masing-masing ya. Nah, apakah nanti STP ini ya, lembaga riset ini itu akan membuat riset yang kira-kira dibutuhkan oleh industri atau yang mengakomodir industri saja atau industri atau hal-hal baru, new things gitu kira-kira? Nah, itu kita bukan membuat sesuatu yang benar-benar baru ya. Hanya salah satu insentif riset yang dibiayai oleh pemerintah, oleh Ristek itu banyak sekali. Nah, salah satu yang kita masukkan sesuatu yang baru itu adalah insentif riset kerjasama dengan industri atau kerjasama dengan pengguna masyarakat. Nah, di situ yang membuat spesifikasi itu adalah dari industri. Jadi memang benar-benar itu yang diinginkan oleh industri. Nah, dari industri kemudian dari sisi penelitinya melakukan penelitian sesuai yang diminta oleh industri itu. Nah, itu yang kita masukkan mulai dalam insentif riset yang baru. Apakah mungkin kebalikannya jadi kebalikannya ada juga sudah ada sesuatu ditawarkan kepada industri gitu. Saat ini fokus industrinya kemana dulu nih Pak? Apakah ke teknik industri yang benar-benar heavy seperti industri Pak atau Iman punya, atau mungkin kreatif yang Pak Iman tadi bilang juga bisa disentuh juga? Di Ristek sendiri ada 7 bidang fokus. Yang paling utama itu pangan, energi, dan pertahanan. Pangan, energi, itu karena menyangkut apa yang disebut national security ya. Itu memang pemerintah harus melakukan itu. Nah, kaitannya dengan Puspiptek itu ada yang seperti teknologi seperti itu yang memang itu sudah dirancang, didesain awal untuk mensupport industri. Itu kaitannya seperti uji kekuatan, uji bagaimana material dan sebagainya, itu ada juga. Wow, penelitinya artinya juga sudah difokuskan yang ini seperti ini. Nah, ketika kendala uang itu akhirnya ketemu lagi, apakah nantinya akan berhenti seperti yang Pak Iman bilang
terbengkalai atau akan mencari lagi, diteruskan bagaimana Pak? Saya kira kerjasama itu yang paling penting, yang itu akan menjamin sustainability ya seterusnya. Kalau interaksi terjadi antara yang membutuhkan dan yang melakukan, itu saya kira itu akan secara otomatis akan terus. Setuju ya Pak Iman ya? Ya, setuju. Satu lagi yang sebelum lupa ya. Ini Puspiptek ini mungkin lembaga yang kalau di negara lain, di Singapura ini, yang mempunyai fungsi edukatif terhadap anak-anak, terhadap generasi muda. Jadi saya usulkan juga, jadi ada satu people friendly lah. Jadi sehingga masuk tuh nggak angker gitu. Masuk bagian depannya kayak Disneyland ya. Makanan-makanan yang menarik situ nasional Pak. Harus makan itu semua. Gitu ya, kemudian jadi Technology and Science Park. Itu jadi anak-anak ada yang disebut museum yang touch, see and touch and smell. Jadi dia pegang, anak kecil juga ngerti. Ada teknologi ini dipegang berubah warna misalnya. Kecium berubah. Jadi ada mereka dididik teknologi dengan sederhana, dengan yang sangat populer itu. Pilot project fungsi itu edukatif. Pak. Pilot project bikin itu dulu kali itu. Saya penasaran begini, biasanya kalau teknologi pada industri itu rekat dengan heavy industri ya, yang udah gede dia memang punya duit untuk riset. Tapi bagaimana dengan industri kecil? Bagaimana industri kecil ini bisa terangkum untuk mereka sadar menggunakan teknologi itu sendiri, Pak? Itulah gunanya APBN. APBN itu harus membantu industri kecil. Saya nggak perlu dibantu, Pak. Saya ini kan cukup bayar pajak juga cukup mahal. Tapi pajak dari saya itu yang cukup mahal itu silahkan diperiksa itu. Apa tuh tolong diarahkan buat membantu UKM. Karena apa? Kalau UKM naik saya juga ikut untung, Pak. Jadi kebutuhan akan industri yang gede juga cukup banyak. Jadi suatu siklus yang saling menguntungkan. Usulan yang menarik tuh Pak Warsito. Nah, saya kira itu memang Pak Menteri sudah memikirkan bagaimana, termasuk tadi Pak Taufik menyebutkan bagaimana Puspiptek itu jadi dibuat sesuatu yang friendly, seperti Disneyland misalkan, atau seperti mall, tetapi penuh dengan konten science and technology. Saya kira itu Pak Menteri memikirkan seperti itu, hal yang memang sudah ada lah Pak ya, planningnya Pak ya. Dan semua kalangan industri tercapai. Ditunggu Pak, mungkin nanti. Pak Warsito, terima kasih banyak buat waktu pagi hari ini, luar biasa sekali. Pak Taufik, terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak. Itu tadi cerita bagaimana riset akan menjadi leader. STP, Science Technopark. Akan jadi pimpinan pengembangan industri. Tapi anak-anak muda lah. Setuju. Nah, ini udah anak muda juga yang ingin memberikan sumbangsinya walaupun kecil. Saya akan kesana dulu Pak. Terima kasih banyak Pak buat waktunya. Sorry Pak, waktunya ya. Sudah selesai kan? Udah Pak. Ya, saya akan menuju adik-adik yang ada di sini. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah. Saya akan mulai dari yang paling sebelah kanan dari tadi ya. Dari TK SD Al-Azhar 8 ya. Kembangan. Waduh, luar biasa. Adik-adik kecil ini pada pagi hari ini akan insya Allah memberikan sumbangan sebesar 29 juta rupiah. Begitu Bu ya? Ya, insya Allah bermanfaat Bu. Terima kasih banyak buat waktunya pada pagi hari ini, adik-adik. Kalau kamu kelas berapa sih? Kelas 1. Wih, kelas 1 loh. Wow, luar biasa. Ya, ini paling kecil kamu kelas berapa? Ini kelas berapa nih? Kelas 2. Wah, kelas 2. Alhamdulillah, semoga bermanfaat buat teman-temannya ya, semua di sana ya. Oke. Dan berikutnya saya akan ke sebelah, geser dikit. Wah, ini agak gedean dikit ini. Ini bukan TK lagi kalau ini. Dari Euro Management Indonesia. Ya. Insya Allah pada pagi hari ini akan memberikan sumbangan sebesar 1.525.100 rupiah. Terima kasih banyak ya buat waktunya dan juga sumbangannya. Semoga bermanfaat. Terus juga ada dari geser lagi. Ini dari TK Patra. Pada pagi hari ini akan memberikan sumbangan sebesar 6 juta rupiah begitu. Alhamdulillah, lebih dari 6 juta rupiah karena ini tercatatnya 6 juta. Terima kasih banyak Ibu dan juga adik-adik buat waktunya. Saya geser lagi ke belakang. Di sini sudah ada TK Al Hayah Madani ya. Alhamdulillah. Dari Tangerang ya Bu ya. Lucu loh. Pada pagi hari ini akan memberikan sumbangan sebesar kurang lebih 2 juta rupiah ya. Terima kasih banyak. Terus ada lagi dari Majelis Taklim. Mepet rupanya. Saya nggak lihat, maaf Ibu. Majelis Taklim dan juga anak-anak dari enggak. Oh iya, oke. Majelis Taklim dari Ragunan sebesar 3.600.000 rupiah. Terima kasih banyak Ibu buat sumbangannya. Semoga bermanfaat begitu ya. Terus kemudian dari Yayasan Pendidikan Kartini Nusantara ya. Bisa agak geser dikit Ibu. Terima kasih banyak ya. Kali ini
adik-adik akan memberikan sumbangan sebesar Rp4.535.000, begitu ya. Terima kasih banyak buat sumbangannya, insya Allah bermanfaat buat saudara kita di sana. Adik-adik terima kasih banyak ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan tadi adalah sebagian dari sebagian dari masyarakat yang ingin memberikan bantuan dan sumbangsi kepada saudara kita di Wasior, Mentawai dan juga Merapi. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi banyak saudara kita yang membutuhkan. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Diabetes. Kenapa semuanya pakai Tropicana Slim? Nenek buat jaga-jaga sekarang, kita buat jaga-jaga nanti. Tropicana Slim. Pengembangan teknologi pertahanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak, alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan inovasi teknologi yang mampu menjaga kelangsungan industri pertahanan secara ekonomi. Salah satu wujud kemandirian dalam bidang militer adalah Panzer APS 6x6 produksi dalam negeri. Juga telah dikembangkan radio Manpack yang merupakan perangkat radio portable berfrekuensi tinggi dan sangat tinggi untuk tentara. Dalam rangka pengawasan dan observasi dari udara, telah dikembangkan teknologi pengawasan jarak jauh berupa wahana pesawat udara tanpa awak Puna. Di bidang pemetaan, telah dilakukan pemetaan wilayah perbatasan di darat serta pemotretan pulau-pulau terluar secara kinematik Global Positioning System. Kemandirian teknologi Dirgantara juga dimantapkan dengan pengembangan roket pengorbit satelit 4 tingkat yang didesain untuk mencapai ketinggian hingga 300 km. See the world. American Tourister. Nang 5 langkah boleh ajak dulu. Nih, 5 langkah hebat. Dana mohon lebih, satu-satunya tabungan yang kasih 5 kelebihan sekaligus. Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi mengarah pada peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, dan keterjangkauan sesuai kondisi wilayah dan sosial ekonomi budaya masyarakat, serta meningkatkan kemampuan manufakturing, sarana dan prasarana transportasi. Untuk transportasi air, telah dikembangkan berbagai tipe kapal niaga dan kapal penumpang, juga kapal bersayap dengan efek permukaan atau wing in service effect shipwise. Sedangkan untuk sarana perkereta apian ditujukan untuk penguasaan teknologi bugi kereta rel, teknologi persinyalan, dan pengembangan fasilitas uji dinamika kereta api atau FUDIKA dalam peningkatan keselamatan menuju zero accident. Refleksi kaki dikenal di Asia sebagai metode penyembuhan diri sendiri dari berbagai penyakit. Inovasi teknologi dari Kozui yang menggabungkan refleksi modern dalam bentuk senda. Saya telah meneliti banyak sekali sandal refleksi. Hanya Kozui yang dirancang dengan teknologi canggih dan sesuai dengan standar refleksi yang asli. Serangan jantung, bahkan stroke selalu menunggu untuk menyerang tubuh kita. Pencegahan adalah kuncinya. Saya pilih sandal kesehatan Kozui untuk membuat tubuh saya tetap bugar. Titik refleksi di kaki kita memiliki perannya masing-masing. Untuk penyakit ginjal, maka titik refleksi di kaki bagian ini yang akan direspon oleh otak. Lalu efek refleksi langsung menuju ke bagian ginjal yang bermasalah. 82 titik pijatan dirancang secara komputerisasi untuk menginjak tepat di titik pijatan organ terpenting tubuh kita. Sendal kesehatan Kozui akan mengeluarkan toksin dan racun sumber penyakit serta memberikan imunitas ke seluruh organ tubuh kita. Sendal kesehatan Kozui dirancang dengan teknologi
teknologi akurat untuk menekan tepat titik refleksi kita. Setelah saya memakai setiap hari, bening-bening di kepala saya hilang. Saya tidak gampang sakit dan semakin menikmati hidup sehat saya. Siapa bilang pengen sehat juga mahal? Ada yang namanya sendal kesehatan Kozui. Sendal kesehatan Kozui menghilangkan sakit sendi dan keletihan pada usia lanjut, melangsingkan bagi wanita, meningkatkan vitalitas bagi para pria dewasa. Keluhan seperti kesemutan akan hilang. Juga Anda sudah terbantu untuk menghindari segala macam penyakit. Dengan sendal kesehatan Kozui, Anda tidak perlu memijat sendiri. Dan yang pasti saya tetap awet muda tanpa membuang waktu saya. Kualitas hubungan kami jadi seperti waktu muda dulu. Ya. Untuk mendapatkan sendal kesehatan Kozui, pesan sekarang juga. Ingat, hanya di Jago, bukan di tempat lain. Siapa yang merasakan dinginnya AC Anda? Get Smart, ganti dengan Envio Inverter. AC pintar dengan Eco Patrol, hemat listrik hingga 60%. Panasonic, ideas for life. Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk mempertajam prioritas penelitian dan rekayasa iptek kesehatan yang diprioritaskan pada pencapaian gizi seimbang. Pengembangan industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian penyediaan obat, pengembangan fitofarmaka, peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Selain itu, pengendalian sejumlah penyakit genetik yang menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik dan degradasi mental kini bisa dideteksi secara dini di klinik genetik lembaga Eijkman. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh